Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Nasib TV. Obrolan seputaran orang-orang yang lagi pening dan juga lagi pusing. Kali ini gue ditemenin sama orang pusing juga. Seorang driver ya es ya. Driver gas LPG yang beralamatkan di daerah Stadion Badak Lampung. Stadion Badak Lampung, tempat latihannya doang. Oke, dengan siapa Pak? Ya dengan gua Kiki Gondrong ya. Dipanggilnya Kiki Gondrong karena lagi gondrong. Kalau lagi botak dipanggilnya Kiki botak, tapi lo nggak bakal botak es. Tanggung, sayang, bertahun-tahun perjuangan gondrongin rambut. Jadi gimana es? Perkembangan kegiatan hari-hari lo di era zaman corona ini, nambah pusing, nambah pening, apa nambah ruwet? Iya untuk gua pribadi sih selam ya. Karena pening coh. Perputaran semakin sulit. Ya dijalanin aja lah. Namanya juga lagi pandemi ya. Ini kan namanya musibah yang tidak diinginkan. Jadi kalau gue pribadi sih menyikapinya ya dijalanin aja dengan semangat, dengan penuh dengan ikhlas. Tetap apa ya, semangat tadi lah. Semangat ya. Semangat. Kalau nggak semangat, nggak kerja ya es. Putus asa. Putus asa, selam jadinya. Nyusul ke atas Transmart. Nasib es. Jadi selain lo berkegiatan menyupir gas LPG, ekskul lo salah satunya lo nonton ya. Lo suka nonton acara-acara organ juga kan ya kadang ya. Orga, ya gue seneng aja sih acara organ yang ada biduan seksinya tuh gue doyan. Kalau bisa sih gue nyawer. Tetap selalu cari janda behenol gue. sama, sama acara orang karaokean di Lapo lo suka nggak? Ya itu gue yang support tuh. Orang-orang di Lapo tuh gue nyuruh biar nambah mantep, biar laku laponya. Biar nambah laku. Terus menurut lo gimana nih es perkembangan entertain di Lampung, dunia hiburan ini? Sebenarnya Lampung ini sangat memprihatinkan karena banyak orang pening, pusing, ruwet gara-gara mikirin pada mau jadi artis tapi nggak jadi-jadi. Jadi pendapat lo gimana sih es? Ya tadi Pak, selam sama nasib. Ya kalau untuk perkembangan musik di Lampung sih, kalau gue pribadi sih ya udah sip lah pokoknya. Udah lumayan. Tetap selalu berkarya. Yang penting itu karya. Mau band lo coro, mau band lo apa, tetap harus punya karya sendiri. Karena apa? Dinilai kita tuh bermusik itu ya dengan karya itu tadi. Makanya pelan-pelan lah kita buat karya. Walaupun karya lo cuman 1 menit, cuman 30 detik, yang penting lo punya karya. Kalau ditanya orang, band lo apa? Oh band gue ini nih, Tembelek. Mana karya lo? Ya ini, oh ya, lo harus punya karya sendiri. Tapi nggak apa-apa. Lu mau tribut-tribut, mau segala macem, ya gue juga jadi apa namanya dari band tribut juga kok. Gue juga masih seneng coverin lagu orang karena nggak pusing. Karena nggak pusing dan juga nggak kusut. Ya ala kadarnya. Ala kadarnya kayak gitulah. Kalau deg-degan sih es. Udah kayak mau di verbal polisi aja lu. Selam es. Itu tadilah ya es ya. Karena di Lampung ini kebanyakan orang selam, orang pening, orang ruwet karena obsesi. Jadi pendapat lu gimana sih sama orang-orang yang terlalu terobsesi di dunia seni entertain itu? Kayak mana introspeksinya? Kalau apa buat orang-orang yang terlalu berambisi, terobsesi dan apa namanya orang-orang yang selalu pingin diakui itu sih kalau menurut gue sih ya sah saja sih, per aja. Yaitu apa namanya bagian dari seni. Karena kalau dia tidak seperti itu, dia tidak viral. Karena kalau dia tidak viral, ya nggak seru aja. Jadi kalau kita setiap nongkrong itu harus ada yang digibahin, biar seru. Biar seru ya. Tapi menurut lu sendiri emang orang di seni musik itu harus gitu viral, harus mengandalkan, mengutamakan target buat terkenal gitu? Menurut lu?
Ya kalau terkenal itu nomor sekian sih kalau menurut gua sih. Yang penting itu apa ya? Pokoknya lu harus punya gebrakan lah. Biarin lu tuh dicirenin orang, biarin lu itu punya ciri khas. Yang jelas nggak semua orang pernah gondrong. Iya bener es, gue barusan cukur nih, pusing pala gue gondrong dikit. Karena gue ini gimana ya, mungkin banyakan pikiran juga, tapi bukan pikiran obsesi es. Gue mikirin sekitaran gue kok banyak orang-orang kusut. Banyak orang-orang ruwet, pada ngoyo mau jadi artis. Mending jadi artis, gue ngerinya nggak jadi artis malah jadi stres. Aduh nasib es. Itulah ya, gara-gara faktor senam. Jadi menurut lo sebenarnya wajar buat viral. Bagaimana dengan mereka yang berusaha untuk viral, udah usaha maksimal, habis-habisan total, nggak taunya viral dan juga ujung-ujungnya stres. Jadi pendapat lu gimana nih? Ya itu tadi, nasib tadi. Ujung-ujungnya. Nah kalau masalah ini gue selain sama Samsul Maestro yang bisa jawab. Kalau nggak Edit Tiwana. Itu dua orang itu dia bisa menjawab semua itu. Waduh, selam. Lagi tidur ya seorang ya. Mas Edi di mana sama Mas Samsul Maestro. Cuman orang itu yang bisa menjawab karena orang itu usaha di studio musik. Yang mana studio musik itu orangnya kebanyakan di sisinya orang kebanyakan mimpi semua. Cuman ya nggak banyak juga sih. Jadikanlah musik itu cuman mainan aja bro. Jangan terlalu dijadiin target, obsesi, mengubah nasib buat tenar, terkenal jadi orang kaya. Itu kan ya nasib-nasiban. Yang namanya nasib itu nggak bisa selalu pasti real gitu loh. Kalau mau kaya ya kerja lah, kerja apa kek yang bantu-bantu orang yang benar, sosial yang benar kan gitu. Itu walaupun mau jadinya kaya apa enggak, ya insya Allah aman-aman jaya begitu tuh. Jadi itulah ya, ntar kalau ada orangnya kita tanya di podcastnya. Nah, kalau buat lu sendiri di Lampung itu yang menurut lu selain Mas Edi Tiwana ataupun Samsul Maestro, yang lu favoritin siapa nih? Player ataupun sebuah band gitu? Ya itu, vokalis kondang, Jeb Jeb Production. Itu vokalis sejuta umat. Nggak semua orang pernah gondrong. Jadi lo sukanya yang gondrong kalau umpamanya dia player gitu? Ya enggak juga sih, gua sih sebenarnya mau semua player yang nggak gondrong, mau yang botak, mau yang cepak, mau yang cukuran abri, mau yang anggota ASN, ya gua tetap support lah. Gua tetap seneng main sama dia orang. Ya karena kalau gua ngeliat Jeb Jeb Production itu kan udah label gede ya, itu artis banget itu, makanya harus kita support terus, apresiasikan. Oke deh buat JJ Production, salam hangat olahraga dari kami. Mudah-mudahan karyanya terus berkembang. YouTube-nya banyak yang nonton. YouTube-nya apa tuh? Yang di kali itu ya, hutan-hutan. Sunlight Carbol. Chef. Chef Karbel. Itu tadi ya. Lo ngefans sama JJ Production karena udah berapa kali acara bersamanya dan itu suatu momen lah ya. Ya nggak sih? Ya tadi Jeb Jeb. Ya begitulah. Ya namanya kita sama temen ya, satu tongkrongan. Harus saling bantu aja. Tidak boleh sombong. Yang jelas tetap saling support aja sih. Walaupun mau bandnya siapa ya tetap saling support. Dan tidak ada apa ya kata, gue nggak mau lah bantu dia karena ini. Jangan, karena kita ini semua ini saudara. Kalau bisa dibantu, kalau emang nggak ada kegiatan ya dibantu. Kalau emangnya lagi sibuk ya nggak apa-apa, nggak dibantu, nongkrong aja, nongol sambil ngopi. Ya, itulah salah satunya ya. Segi sosialisasi. Jeb Jeb Production, label gede. Itu namanya kalau umpamanya diiniin apa dibikin komunitas mantep tuh. Bener. Mantep bener itu. Jeb Jeb Production, terus Johnny, woi. Om Jimmy, no. Selam. Kalau gitaris siapa aja yang lo sukain? Yang di Lampung yang banyak yang mentok di Lampung juga. Ya kalau gitaris sih gua sih ini aja sih. Kalau gitaris sih banyak sih ya. Gitaris sih gua suka semua sih kalau kita gitaris mah. Tapi ya tadi
Gue tuh suka sama gitaris yang soundnya tuh ngeri. Soundnya ngeri, distorsinya kenceng. Nah itu gue favoritin. Tapi untuk inisialnya masih gue rahasiakan karena privasi. Privasi ya, kegeeran ntar yang disebutin. Kalau drummer ada nggak yang lo favoritin? Kalau drummer sih semuanya idola ya. Kalau drummer sih ya gua lah drummer mah. Gua. Keren gua lo ini. Gua. Kalau drummer gua, nggak ada lagi. Keren gua lo soundman es. Karena itu tadi lah ya. Kiki juga seorang drummer. Drummer yang bertahun-tahun lamanya pening ruwet juga lah ya es ya. Yang ngebuat lo ruwet di dunia drummer tuh apa sih es? Ya buat road itu sebenarnya personil ya pada selam nasib mau jadi artis semua. Wah pusing. Waduh luas ini es. Mau jadi artis selam. Dalam artian maksud lo mau jadi artis itu pengen paling nonjol cuman nggak mentingin yang lain gitu ya? Ya salah satunya itu sih dia lebih mementingkan egonya sendiri, tidak mementingkan teman-teman yang lain. Kita ini kan main band ini kan istilahnya berkelompok lah, biar ramean lah, biar bisa didengar orang itu komplit, itu rame. Jadi kalau yang satunya egois, bingung, berarti dia mau jadi artis. Ya itu tadi nasib, udahlah nasib lah udah. Itulah balik lagi ke nasib guys ya. Namanya keadaan hidup tuh kayak gitu es. Balik lagi ke nasib segala macamnya. Nah kalau buat nasib TV sendiri menurut lo gimana programnya? Enak nggak? Ya untuk nasib tipis sih ya udah sampai ke langit ya. Udah mau nyentuh atmosfer yang paling luar sih sebenarnya, mau keren. Ya tetap menginspirasi orang-orang yang lagi pening, kusut, yang lagi begajulan di luar, yang lagi pening, kusut, ngutang, punya utang. Nah itu lu harus support mereka. Karena apa? Nasib TV ini kan mensupport orang-orang yang pening, biar dia nggak nambah pening, terhibur dengan acara ini. Oke deh. Terus yang terakhir, harapan lo buat dunia entertain seni di Lampung apa nih, musik segala macamnya, supaya gimana gitu orang-orangnya baiknya. Ya kalau gue pribadi sih untuk saat ini sih udah bagus sih sebenarnya mah, bagus lah, bagus banget malah support. Ya terutama sih karena kita kan punya wadah ya, pasar seni kan. Gue sih berharapnya di pasar seni itu kita tidak membeda-bedakan genre manapun, semua band bergenre apapun bisa main di sana dan tetap selalu saling support lah, jangan ada blok-blokan, biarin bisa ngopi semua rame-rame enak. Kan kalau blok-blokan itu kan nggak enak. Yang ini main di PS, enggak lah, ini gua nggak enak sama orang, nggak enak. Kalau bisa sih kita sama-sama merangkul lagi, kumpul bareng kan, biarin tercipta suasana damai, bahagia dan enak aja lah untuk musik di Lampung, terutama di Bandar Lampung ya. Ya gue tambahin lagi ya. Yang jelas main musik di Lampung itu jangan ruwet dan juga jangan istilah kata jangan terlalu medit atau nggak royal. Musik itu tempatnya orang royal sebenarnya. Kalau tempatnya orang stan-stahanan, seplit-pelitan mah nggak usah main musik sih kalau pesen gua ya. Sip. Jadi istilah kata namanya hal kolektif itu jar wajar masih sokongan. Kita dari kecil aja sokongan kok, istilah kata dari SD. Kalau mau bikin program acara apa ini. Jadi ya bukannya istilah kata di setiap acara itu pasti harus gua aja nih yang tampil, gua aja nih yang kayak kata lo tadi pada mau jadi artis mungkin ya. Gua aja nih yang prioritas. Ya nggak bisa kayak gitu. Kalau mau prioritas ada barang, ada uang, ada barang, kan gitu juga sih, sah-sah aja seperti itu. Nggak semuanya itu harus pasti ribet ruwet gara-gara materi atau gara-gara kolektif sokongan uang. Kadang itu sih yang hal yang dilema yang menurut gua masih rancu gitu loh di Lampung ini. Jadi istilah kata jangan ragu loyal lah, tapi ya jangan konyol juga, jangan laju loyal ngoyo mau jadi artis jauh-jauh dari Lampung adu nasib ke Jakarta untuk mengejar cita-cita menjadi artis.
jual rumah, jual tanah, jual mobil, jangan kayak gitu. Itu konyol namanya. Kalau buat di Lampung sendiri kan ya kata Kiki tadi udah banyak, udah enak sih sebenarnya lah ya. Tinggal ya buat di kita-kitanya ini siap ngejaga, menyokong aja. Dan nggak konyol kok, paling berapa sih kalau mau bikin sokong-sokongan kolektifan. Per band itu jelek-jeleknya gocap sampai cepek saja lah ya. Iya bener. Gua sih selalu support band-band yang istilahnya yang semangat ngeband, terus dia mau mengeluarkan uang biar apa ya? Ya karena kita itu ngeband tuh kudu punya duit sih. Kita juga nggak memungkiri ya, apa-apa sekarang butuh uang sih. Kita mau ini mau latihan butuh uang, segala macam butuh uang, dan kita juga mau keren juga ya butuh uang. Mau keren tuh pasti ruwet. Itu dari risiko. Kalau nggak kayak gitu ya nggak bakalan diapalin sama penonton juga. Jadi itulah ya, jangan rugi kalau soal royalitas di dunia entertain. Jangan malu-maluin, jangan ngetarin juga. Ngeband itu susah bener. Kayak orang susah diajakin kolektifan aja pada males. Kayak mana mau jadi artis coba kalau kayak gitu. Nasib. Oke deh, kita tutup. Thank you buat Kiki Gondrong. Oke, sip. Terima kasih untuk Nasib TV ya yang selalu mensupport musisi-musisi yang kusut, pening, yang nggak punya duit, yang mau jadi artis. Thank you lah, udah mau ngobrol-ngobrol bareng. Jangan dimasukin ke hati, intinya kita happy aja. Oke, jangan lupa kalau yang mau gas LPG bisa hubungin gue nih. Ya, hubungin aja ke Stadion Waidadi, tempat latihan Badak Lampung. Kalau jadi, kalau nggak jadi kita aja yang latihan. Oke, thank you. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.